Randy Brandy. Randy Brandy. Dia senang bermain-main. Stand up komedi itu di Palu, Nah. mulainya itu 2012. Stand up sekarang sudah mau jalan sekitar 9 tahun. Berarti Randy ini pembuka stand up pertama. Ya awal. Dewi, kemari, ayo marilah. Oke, kembali lagi di channel kita. Sing with you. Nah, sekarang kita sudah sama-sama siapa, Dok? Randy Brandy. Randy Brandy. Ini yang kita tunggu ini. Yang ditunggu-tunggu. Raja Podcast. Masalahnya dia Raja Podcast masih Deddy Corbuzier ya? Oh iya. Kalau ini Raja Udang. masalahnya dia host juga. Dia host juga, Dok. Iya itu loh, makanya saya Dia takut ini. Kayak Dia sudah kayaknya kemana-mana. kita ada nih wawancara mix aja nanti gitu. Kan kita 3. Oh iya. Wawancara. Jadi sekarang aktivitas apa, Ren? Aktivitas sekarang kerja. Oh, kerja. Kerja di salah satu agensi Oh, ya ya. social media planner. Kalau di luar dari itu aktivitas sama kayak kamu orang. Ngonten juga. Konten juga. Konten masih jalan. Oh, masih jalan. Berusaha ngonten. Kalau kita ini kan lagi berusaha ngonten. Sama semua kita ini. Kalau tidak ngonten tidak hidup Tapi kayak. masih jalan terus berarti. Masih ada beberapa yang lagi digarap juga. Di konten sendiri sama konten kolaborasi. Oh ada kolaborasi Oh, lagi sekarang. Ada. Itu sama siapa semua kolaborasinya? Kalau kemarin kan sebenarnya lagi ini saya juga mau kasih tahu ini nanti. Oke, Ya, boleh. Boleh, siap. Tadi kan apa? Ya kan saya sudah diundang di sini toh. Saya mau undang juga kamu di kontenku. Oh. Aduh, Wadi. Nama kontennya apa? Ren? Boleh. By interview. By interview. Nah, itu konten yang lagi sebentar saya garap sendiri. Cuman kalau kayak konten kolaborasi ada dengan beberapa kafe sama beberapa corporate. Jadi lagi diajak untuk sama-sama ini Kerjasama. bangun konten. Masalahnya kita orang ini cuma berani batanya, tidak berani kita orang ditanya. Aduh. Tapi kali ini kok tahu saya yang panik itu host yang kita mau tanya. Host yang gitu tadi. Ya, Karena Randy ini juga punya perjalanan story yang menarik untuk diulik. Makanya kita ajak dia. Untuk makanya dari host sama stand up Stand juga. up. Jago, bibirnya jago. Dia stand up pertama yang ada di Palu. Jadi mungkin bisa diceritakan. Iya kalau stand up bisa dibilang ini apa angkatan awal lah. Angkatan awal. Sama ada orang Ical Kate. Sama ada beberapa teman-teman juga yang lain. Pokoknya awal-awal karena stand up komedi itu di Palu itu mulainya itu 2012. Oh, 2012. Berarti ente startnya 2012 juga. Iya, 2012 saya start. Finishnya ini belum tahu 2000 berapa nanti ini. Belum tahu. Iya. Berarti kemana semua itu, Ren? Dari Selama 2012 itu apa? Belajar otodidak. Oke. Karena kan kalau istilahnya kalau kita dulu di stand up itu tidak ada yang kayak dia ke Jakarta atau dia kemana tiba-tiba dia bawa seni itu ke Palu tiba-tiba dia langsung praktek kan tidak. Kalau kita di Palu ini yang memang betul-betul pure otodidak dalam artian kayak nonton di YouTube saja nonton dulu kan ada di Metro TV dulu stand up Metro TV. Nah kita nonton lihat-lihat oh ini namanya stand up. Nah sudah akhirnya ada sih beberapa teman-teman dulu yang jadi founder itu yang sempat buat komunitasnya. Iya. Saya tuh gabung di istilahnya kalau stand up itu ada namanya open mic. Open mic. Ajang latihan. Jadi saya gabung itu di open mic ketiga, tapi masih di tahun yang sama. Oke.
2012, 2013, 2014, 2015 pokoknya menikmati inilah sama kayak istilahnya kayak satu seni yang lagi hype-hype-nya. Nah, manggung-manggung istilahnya kayak anak band baru bikin band tiba-tiba laku. Lagi excitednya. Jadi diundang sudah sampai akhirnya stand up sekarang sudah mau jalan sekitar 9 tahun. Oh, berarti sudah 9 tahun di... Iya, kurang lebih lah. Oke. Berarti Randy ini pembuka stand up pertama. Ya awal. Itu belajar memang betul otodidak dari TV itu Randy. Menonton itu berarti. Jadi belajarnya itu otodidak kan. Jadi beli oto dulu. Sama didak. Saya kira Didak ini apa ya? di KBRI tidak ada masanya itu Beli tidak. oto dulu sama dipaksa. Jadi belajar otodidak itu maksudnya kayak tidak ada yang betul-betul orang yang kita belajarkan itu istilahnya kayak pelatih atau yang jago sekali begitu. Iya. Kita tiba-tiba belajar, dia kasih ilmu kita, kursus tidak ada. Pure memang anak-anak stand up awal-awal itu dulu yang memang memanfaatkan bakat naturalnya itu. Gitu. Sama mental. Mental gitu. Oh, itu metal. Itu metal. Melayu total. Itu saya nonton stand up-nya dulu Dok di salah satu tidak di IG-nya. Oh, di IG-nya. Berarti di salah satu IG-nya. Jadi di IG-nya. Itu kalau tidak salah di Bro di mana itu? Yang rame orang menonton terus ada part apa itu orang ketawa semua. Sebenarnya kayak mungkin ada beberapa, jadi kalau saya bisa bilang ini orang-orang yang menikmati stand up ini dia ada kayak perbedaan zaman gitu ya. Kan 2012 taruhlah kita ini mulai kayak beregenerasi itu kayak band-bandan begitu juga kan. Kayak sama seni-seni yang lain itu regenerasinya itu paling putus di 2015-an 2016-an. Istilahnya kayak yang berkarya di bawah dari tahun itu mungkin mencoba untuk kayak atau yang menikmati karya orang-orang di tahun itu mungkin mereka kayak ada mengalami sirkulasi. Iya, jadi kayak dia pada akhirnya lari lagi untuk menikmati sesuatu yang lain gitu. Makanya kenapa ada orang yang bilang, ih kok ini kan anak stand up. Gitu. Nah, kalau bilang kamu dari 2012 karena sudah lama jadi istilahnya tenggelam. Iya, tenggelam ini. Padahal ini yang pertama ini. Jadi sudah. Jadi kalau di stand up saya bisa hampir pastikan regenerasi penikmatnya itu ada gitu. Makanya orang yang mungkin dulu mengikuti kita dari 2012 pasti sudah tahu. Jadi kayak ada orang lihat kayak maksudnya orang lebih kenal Randy, maksudnya Ical mana Ical stand up. Randy mana Randy stand up gitu ya, atau siapa saja yang mereka lalu di awal-awal 2012 itu muncul pasti beberapa orang tahunya begitu. Begitu pas di 2016 itu redup. Sebenarnya bukan redup, tapi ada kayak sirkulasi ini dan istilahnya kayak berputar berganti gitu. Kayak misalnya tahu sudah full ini orang penikmatnya. Iya. Pada akhirnya penikmat ini mencari berganti era. Iya, gitu ya. Mencari seni baru lagi untuk dinikmati. Akhirnya orang-orang baru lagi yang masuk untuk menikmati stand up ini. Gitu. Tapi masih tetap seru sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Seru mana sama yang awal-awal itu? Sebenarnya chaos sekarang daripada yang dulu. Chaosnya ya. Kalau serunya saya rasa setiap tahun, setiap momen itu pasti ada. Ada ya. Sama kayak Lebaran tuh. Iya. Tiap tahun itu pasti ada. Cuma untungnya stand up Indo Palu ini mampu dan dari 2012 sampai 2021 ini mampu bertahan di permukaan. Setelah tidak hilang. Tidak ada yang betul-betul mana suaranya sudah ini. Malah makin banyak ya. Iya, makin beberapa regenerasinya anak-anak stand up itu lumayan bagus juga ini ya perputarannya. Jadi dari sini
Sing With You, jadi orang sudah tahu. Oh ternyata Randy Brandy ini Dulu stand up. dulu dia stand up. Awalnya dari 2012. Awalnya cuma main-main di got-got itu. Oh di Got. Got-got, iya Di kan? got-got kering bagi gitar. Deker. Kan orang bilang dulu got kering tuh, yang tidak ada airnya, tapi bersih. Terus kalau yang apa namanya tiba-tiba yang sama buat konten ah. Oh. Kenapa tiba-tiba? Iya. Iya itu tadi ya. Nah, iya. jadi sebenarnya ini ada sebenarnya hubungannya. Saya sebenarnya secara tidak langsung apa yang saya dapat sekarang ini adalah hasil dari apa yang dulu saya konsistenkan. Karena olahraga bibir juga. Public speaking. Public toh. speaking. Jadi sampai sekarang kan kayak ada orang bilang, ih saya sudah nge-MC. Alhamdulillah, terus juga buat konten sharing-sharing, Iya. podcast kalau orang bilang tuh. Nah awalnya itu karena dari stand up. Jadi kalau nge-MC dulu kan itu di 2012. Dulu itu kan kalau kita mau stand up itu mau perform mesti ada yang present toh. Ya. Walaupun hanya latihan di cafe nih, open mic namanya. Jadi mesti ada dulu orang yang membuka acara itu, maksudnya membuka latihan itu, open mic openingnya itu. lah. Openingnya. Jadi gladi resiknya begitu ya. Jadi harus ada. Nah, dulu beberapa teman-teman ini ada yang mau tapi tidak konsisten. Oke. Jadi ya pada akhirnya dulu itu hampir kayak bukan juga dibilang istilahnya setiap open mic saya terus dasar saya berarti. Iya. Tapi jangan. Patah juga. Itu sampai karena setiap minggu saya bayangkan itu mic itu saya bisa lagi taruh pada tanganku. Sampai tapi tidak. Kalau misalnya saya sendiri, maksudnya kayak Kau teh ketawa, dia tadi baju lucu. Maksudnya, kau lalot. Saya pikir jadi begitu. Jadi dari nge-MC di open mic itu. Tapi dulu itu nge-MC-nya tuh hanya yang kayak begini. Oke, terima kasih sudah datang di open mic dari Stand Up Indo Palu. Jadi kita akan ada penampilan 10 komika malam hari ini. Terima kasih buat pihak kafe. Begitu-begitu saja. Nah, sudah. Oke, penampilan pertama ini dia Nela Karisma misalnya. Oh, penyanyi dangdut. Misalnya. Jadi Mbak Presiden, tapi waktu itu yang jadi agak bebannya saya tampil juga. main juga. Iya. Jadi pas sudah mau giliranku, yang sudah sempat main ini, jadi dia sudah naik toh. Dia dulu seolah-olah kayak jadi MC 5 menit di situ dulu, hanya untuk baprisen saya, gitu ya. Jadi kayak misalnya saya giliran ke-9, berarti orang yang ke-8 dari yang pertama sampai ke-8 yang saya present itu saya dulu. Pas yang ke-8 itu dia habis tampil, dia stay dulu di situ. Jadi dia turun. MC dulu, jadi MC dulu dia. MC. Oke, tadi itu penampilan saya sendiri begitu dia tuh. Oke, selanjutnya kita langsung saja panggilkan penampilan yang ke-9. Yang tadi MC. Sudah. Main. Begitu terus. Jadi ente terlatih MC-nya di situ. Iya, jadi mental, terus juga itu metal. Sudah tadi. tapi masih lucu kan? Metal. Masih lucu. Giliran yang begini dia ketawa. Giliran yang tadi kita sudah mau putar-putar. Dia serius itu mungkin tidak connect. Ketawa. Oke, Red, lanjut. Gitu akhirnya maksudnya pada akhirnya terlatih juga dan ketemu jadi tidak kaget ketika lihat-lihat crowd orang banyak. Terlatih pelan-pelan. Tak asa di situ mental. Jangan diasah tajam nanti. Itu pisau. Ini kita mungkin buat tren tantangan ini menyanyi karena Tantangan. dari stand up MC menyanyi. Coba kita tes dia menyanyi. Oke, gitu. Iya, Kita bernyanyi dulu Ren, baru kita lanjut. Oke. Siap? Siap. Oke. Lagu apa ini? Oke, kita akan menyanyikan Penasaran, jangan dulu kasih tahu judulnya. Iya, kira-kira Sebenarnya apa itu? Lagu ini bahkan belum pernah dinyanyikan oleh sekelas almarhum Glenn Fredly. Oh ini, susah sekali nih. Berarti baru di sini. Iya,
lagu ini bahkan seperti kayak Bruno Mars, Neptunus, Pluto, Merkurius. pernah semua nyanyikan. Itu planet, itu Oh, planet planet. penyanyi. Itu jauh. Siap. Belum ya? Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Ini memang biar almarhum Glenn Fredly segan dia bawain lagu. Sekelas Ariel Noah saja tidak berani bawa lagu ini. Takut ya? Iya, karena tidak sampai vibranya. Cuma Randy Bradley. Cuma Randy Bradley yang bernyanyi di Sing With You. Itu tadi judulnya apa, Ren? Saya tidak tahu itu. Iya. Itu lagu itu sampai sekarang kita tidak pernah tahu apa judulnya. Soalnya kalau anjing kacili yang tuh Iya, itu ada juga. ada anjing kacili duk cik. Masa juga tiba-tiba judul lagu Heli. Apa helikopter? Helikopter. Ya mungkin juga kan. Apa Scooby-Doo toh? Kan anjing juga tuh. Kayaknya Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ren, itu kan banyak video-video lucu di IG-mu kalau kita lihat. Iya. Itu bisa diceritakan mungkin, Ren, kenapa sampai bisa itu collab sama siapa semua, Ren? Kira-kira. Sebenarnya dulu karena pada ini balik lagi kan back to basic. Stand up komedi. Ada basicnya komedi lah. Jadi pada akhirnya ketika panggung stand up lagi sepi, apalagi waktu pas covid dulu, pada akhirnya kita ini kayak dituntut untuk nih kau bikin sesuatu yang tetap ada genre komedinya tapi divisualkan gitu. Lahirlah beberapa konten-konten video-video lucu. Sampai makin kesini jadi kan begitulah beberapa konten-konten kreator teman-teman ini kan ketika beberapa videonya dapat exposure yang bagus, pada ini dilirik sama corporate, dilirik sama brand, dijadikan untuk sebagai bahan promosi produk. Alhamdulillah kemarin juga beberapa terlibat dengan beberapa teman-teman juga. Itu. Tapi basicnya gara-gara stand up juga. Stand up. Bagus. Randy ini salah satu stand up yang luas untuk masalah pemikiran. Luas. Taman luas. Mungkin Dok. Randy punya pemikirannya luas, pesan. jobnya yang sempit. Tidak lah, banyak jobnya. Insya Allah, amin. Mungkin punya pesan-pesan, Ren, buat teman-teman stand up Indo Palu. Terakhir video acara Terakhir. Sebenarnya saya tuh kayak begini, saya tidak mau kasih pesan maksudnya saya bukan mau menggurui, tapi ini apa yang saya rasa ya. Iya, betul. Ini pesan untuk kita semua sih sebenarnya. Iya. Ada dua sih. Yang pertama itu sebenarnya apa yang kau rasa itu tidak mungkin, gitu. Kalau kau yakin kau bisa, gas terus saja. Gitu. Harus lakukan saja gitu. Karena justru yang menghambat kau itu adalah ketidakyakinanmu itu. Sama kayak mau ngeband, mau punya bakat apapun, mau bekerja pun, melihat peluang. Kalau kau rasa kau masih ragu-ragu, yakin, gitu. Jalan terus saja gitu. Nah yang kedua, saya tidak tahu ya, mungkin ini barang ada sedikit ajaibnya. Saya kan Mace kandungku kan sudah almarhumah. Nah, jadi sebenarnya ini pesan buat teman-teman yang di luar sana, dia mungkin orang tuanya terus untuk ibunya masih ada ya. Kau punya rezeki berapapun, ekornya gajimu saja, kau kasih ke orang tuamu, termasuk ibumu. Potong jariku ini, bahkan kalau kau tidak percaya dengan apa yang saya bilang ini, mungkin kau bisa buktikan sendiri. Seminggu dari situ
sebulan dari situ kok bisa dapat sesuatu 10 bahkan 1000 kali lipat. Keren. Tuh. Entah itu pekerjaan, entah itu tiba-tiba ada saja tiba-tiba Pokoknya angkat juga. dapat surprise dari yang di Iya. atas yang maha kuasa. Jadi balikan. Karena saya pernah coba saya pernah Dan itu ngerasain. terbukti. Justru pada akhirnya saya itu yang kayak ada beberapa yang saya sesalkan itu ketika Mace kandungku meninggal tuh. Saya itu yang pada akhirnya kayak saya rasa saya kayak kehilangan ladang penghasilan. Karena kalau dulu ya bukan juga saya mau pamer, tapi dalam arti dulu itu kayak job MC kemana-mana adalah slip-slip. Justru ketika orang dulu lihat saya itu, branding MC di sini, itu saya sebenarnya bukan bilang kalau saya sudah hebat atau apa, tidak. Justru karena itu, karena saya itu begitu biasa. Kalau misalnya uangku taruh ini kita kira-kira 150. 50-nya itu kasih. Berarti pengertiannya bukan kita yang hebat, doa orang tuanya kita yang hebat. Jadi cepat sekali dijawab. Cepat sekali. Ibu itu yang betul. Iya. Saya sudah pernah buktikan, dan satu hal yang saya sesalkan ketika Maceku meninggal, semua yang saya rasa pada akhirnya jadi kayak sama siapa ini? Pada akhirnya saya harus ini. Begitu. Itu saja pesanku sih. Thank you itu. Thank you banyak buat Brandy. Thank you. Tapi ada satu Apa tuh? stand up boleh di ditantang ini. Oh iya. Iya. Boleh, Ren? Boleh. Oke. Sekat. Iya. Oke, Ren. Ini saja mic-nya. Boleh. Pura-pura. Kalau misalnya tuh Brandy. Siap. Oke, jadi alhamdulillah ya sekarang kita itu sudah sudah level PPKM-nya kita sudah berangsur-angsur turun. Dulu itu apalagi waktu awal COVID. Sampai yang bikin COVID ini bikin perekonomiannya kita itu anjlok. Turun. Iya, turun. Bahkan dulu itu sampai saya ingat sekali. Dulu itu saya pernah awal-awal COVID saya pernah dapat orang tua. Itu dia bawa kotak. Itu dia jalan, saya dapat jalan di Sisingamangaraja di atas. Sigma. Itu dia bawa kotak-kotak jualan. Terus saya tanya, "Tante, apa kita jual?" Dia bilang nasi kuning. Oke, nasi kuning. Saya bilang, "Tante tinggal di mana?" Dia bilang dia tinggal di Mamboro. Saya bilang, "Baru tante kesini naik apa?" Dia bilang, "Bajalan." Bayangkan ini. Jauh itu Sigma. Dari Mamboro ke Sigma. Iya. Bayangkan waktu itu saya tuh yang lantaran kasihan ya, saya beli nasi kuningnya. Oke. 3 hari dari situ saya lihat lagi, ada lagi ini tapi yang beda gitu. Dia jual di kotak juga, ngatain dia jual pisang goreng. Dia jual pisang goreng. Iya. Tante tinggal di mana? Dia bilang di Taweli. Iya. Betul. Taweli dari Mamboro, Taweli ya? Yang kemarin kan Mamboro. Yang beda. Ibu yang beda. Dia pasti enak, jangan kau jawab. Jadi sudah tuh saya bilang, Tante kemarin ya, dia bilang Bajalan. Oh, Bajalan juga? Bajalan juga. Oke. Terus saya beli juga ke sana itu pisang gorengnya. Sampai pas 1 minggu selanjutnya, saya ke Sigma lagi. Saya lihat, saya dapat ibu-ibu. Bawa kotak juga lagi dia jalan. Saya tanya, Tante apa kita jual? Dia bilang lalampa. Saya bilang, Tante dari mana ini? Dia bilang dari Toboli. Lalampa Toboli. Sudah saya bilang, kemarin dari Mamboro, kemarinnya lagi dari Taweli. Itu saya rasa gila COVID ini bikin orang yang pada ini harus jalan kaki lantaran kalau dia mau jualan ini mau jual lalampa Toboli Bajalan. Dari Toboli jualan. Kau bayangkan di situ air mata aku itu mengalir. Bakat saya tidak. Kalau kemarin hanya saya beli 1-2 saja pisang goreng sama nasi kuning. Ini saya beli dan kotak-kotaknya. Saya bilang, Tante, saya beli semua juga itu. Oke. Kau itu Tante cuma marah. Kenapa dia marah? Dia bilang, jangan. Saya bilang, kenapa Tante? Kasihan Tante dari Toboli ini, jalan ke sini, baju lalampa ini. Cuma marah dia. Jangan, tak usah.
Saya itu yang saya bilang, tidak tante, ini saja kamu. Dia tidak mau, dia beri keras. Rupanya dia bilang, nah bukan tante tidak mau jual ini, masalahnya yang tante bawain so tiada isinya. Berapa itu? Dia makan di jalan. Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Kita ada merchandise. Kita ada merchandise. Iya. Yang Singwitio sama kita makan kasih merchandise. Oh, selalu ada ya merchandise-nya. Dia makan di jalan. Jauh kan. Ini ada baju Ren. Oh, kaos. Kaos. Sama gelas. Sing with you. Mantap. Gelasnya like Indonesia. Gelasnya like Indonesia. Mantap. Jangan lupa nonton channelnya Like Indonesia ya. Ya. Sama Brandy. Siap. Tahu nama channel? Siapa channel? Yang IG. Oh iya, IG itu Randy sama Randy interview. Brandy. Oke, thank you. Terima kasih buat Brandy. Thank you. Sampai ketemu di Sing With You berikutnya. Oke. Thank you.